Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Ade yang memberi kesempatan saya untuk berbagi di tengah-tengah rekan-rekan sekalian ya di Departemen Fisika. Ini pertama kalinya saya ke ruang sidang 1 ya. Mudah-mudahan ini tidak berasa seperti di sidang gitu. Biasanya saya menyidang mahasiswa ini seperti di sidang saya ya. Ini disertasi defense yang kesekian kalinya. Baik, um, posisinya sebetulnya saya hanya ingin berbagi tentang apa-apa yang pernah saya lakukan saja. Artinya ini saya coba rangkum dari beberapa sesi riset dan juga presentasi yang pernah saya berikan di luar gitu. Nah, nama saya sendiri adalah Cecep Pratama. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Ade, terima kasih. Kemudian di sini ada beberapa nama yang sebetulnya alumni atau mahasiswa S2 dulu ya. Kemudian ini mahasiswa S2 juga, dan kemudian karena salah satu data yang kami pakai, yang kami presentasikan pada hari ini itu menggunakan data ALOS, jadi saya mau tidak mau harus menggunakan sumber data ALOS-nya dari Nagoya. Gitu. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi tentang model deformasi pada siklus gempa bumi, meskipun data observasi geodetik itu tidak selalu digunakan untuk gempa bumi, hanya saja kita fokus sekarang pada siklus gempa bumi saja ya. Dan model deformasi ini sebetulnya sangat luas, tapi kita coba kerucutkan aspek terapan pada bidang seismologi atau kebencanaan kebumian ya, atau seismik lah gitu. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Bu Ade, saya S2-nya seismologi, meskipun seismologinya tidak pure geophysics tapi lebih ke applied geophysics ya. Jadi waktu itu, dan sebetulnya juga mungkin lebih banyak atau dikombinasikan dengan konten dari geoteknik. Jadi antara seismologi dan geoteknik itu agak-agak sulit kita bedakan ya. Artinya karena sudah interdisipliner, bahkan mungkin sudah transdisiplin gitu ya. Jadi kadang kita sulit memisahkan apakah ini seismologi atau geoteknik gitu ya. Tapi dulu saya melakukan analisis probabilistik seismic hazard yang berbasis data-data geofisika dan geologi waktu S2-nya. Nah, kemudian di S3-nya itu saya melakukan estimasi reologi di bawah permukaan bumi, yang kalau di geofisika mungkin reologi sudah sangat familiar gitu ya. Kita mencoba melakukan karakterisasi dari viskositas elemen di bawah permukaan. Waktu itu ada satu gempa bumi yang sangat sangat jarang terjadi dan sangat rare, sangat unik gitu ya, terjadi di Indian Ocean. Dan saat itu data Indian Ocean sekalipun yang dipionir oleh teman-teman NTU itu belum bisa menginvestigasi sebenarnya karakteristik di bawah permukaan di Indian Ocean ya. Tetapi kemudian gempa tersebut itu memberikan banyak insight, salah satunya adalah reologi transient yang ada di astenosfer gitu. Tapi saya tidak bicara tentang itu. Hari ini saya akan bicara tentang secara umum sebenarnya bagaimana sih data-data observasi geodetik yang biasanya digunakan itu data GNSS, kemudian data radar atau data INSAR gitu. Kemudian yang terestrial itu biasanya kita menggunakan data LiDAR atau data TLS ya, laser gitu. Dan kemudian kita terapkan pada siklus gempa bumi. Kita tahu bahwa siklus gempa bumi ini ada beberapa fase ya. Ini yang seismologi dari mana saja nih? Coba pengen tahu yang dari seismologi atau ada program studi namanya apa ya? Geofisika dan fisika kan ya? Fisika dan geofisika. Yang dari geofisika boleh? Saya ingin tahu dari geofisika. Oke, lumayan banyak. Oke. Yang dari fisika ada nggak? Oh ada juga ya. Oke, dari fisika. Yang concernnya bidang seismologi mungkin ada. Ini biasanya Bu Ade dan Pak Wiwit ya. Oke. Oh, ada. Ya. Nah, kalau kita bicara gempa bumi kan, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada fase yang disebut sebagai fase interseismik, di mana stres terakumulasi. Kalau kita mengumpamakannya dengan dia sedang menabung gitu ya, nanti pada saat koseismik dibelanjakan hasil tabungannya, dan kemudian fase posseismik atau fase relaksasi setelah gempa utama gitu.
Oke. Nah, di kali ini kita akan coba bicara tentang, terutama karena mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini atau teman-teman mungkin baru mengenal data geodetik apa saja. Jadi saya akan coba sedikit mengenalkan data apa saja yang bisa kita gunakan untuk pengamatan bumi, wabil khusus, terutama gitu ya, yaitu data untuk gempa bumi. Kemudian model dan metode yang biasa dibangun untuk menganalisis deformasi di bawah permukaan, dan kemudian nanti ada beberapa hasil studi yang ingin saya sampaikan juga, dan mungkin dari teman-teman akan punya masukan ya terkait dengan hasil studi yang sudah pernah kami lakukan. Jadi ini saya terus terang sangat senang ya dengan sesi seminar, terutama seminar riset, artinya atau sesi seminar penelitian, karena seminar ini tuh pentingnya dilakukan itu karena peneliti itu tidak serta-merta selalu benar. Dan bisa jadi banyak hal yang tidak terlihat, yang dilihat oleh audiens. Sehingga sesi seminar atau conference itu membuat peneliti itu mendapatkan banyak masukan. Jadi sebenarnya saya berharap dapat banyak masukan nih dari sesi hari ini ya. Di samping nanti ada beberapa sesi yang memang ingin saya sampaikan. Baik, nah kalau Bapak Ibu pernah mendengar gempa Cianjur tahun 2022 ya, itu gempa yang cukup cukup damaging ya, meskipun sebetulnya dari sisi skala itu tidak besar, tetapi memberikan dampak korban jiwa maupun korban bangunan, kerusakan bangunan. Dan ini menarik, salah satu gempa yang ada di Cianjur ini karena gempa tersebut itu berada di suatu segmen yang tidak begitu clear ya, apakah itu segmen Cimandiri atau segmen yang baru. Tetapi yang pasti bahwa gempa ini memberikan dampak yang luar biasa meskipun magnitudenya di bawah 6. Ini perlu kita catat karena salah satu negara yang mungkin magnitud 7 itu hampir setiap minggu seperti di Jepang, itu kayaknya kalau dikasih 5,6 itu mereka nggak bakal kenapa-napa. Tapi kita ini kok rentan sekali ya. Ini kan sebenarnya ada concern masalah vulnerability, termasuk kita bicara tentang building codes yang harusnya diterapkan saat berada pada wilayah bencana. Kemudian, ini nggak begitu kelihatan ya. Ini perlu digeser. Oh ya, ini pindah ke atas saja. Betul, betul. Nah, kemudian ada gempa Mamuju Majene tahun 2021. Ini flashback sedikit ya. Di Sulawesi kita pernah juga mendengar kabar ini ya. Ada yang dari Sulawesi? Oh ada, oke. Okay. Kalau dari Cianjur tadi ada ya? Dari Jawa Barat yang dekat? Belum ya, oke. Okay. Nah, ada. Nah, gempa Mamuju Majene ini 6,2 saat itu, dan ini kerusakannya juga parah ya. Ya sebetulnya banyak sekali beberapa kolega di internasional yang kemudian yang mungkin tidak paham kondisi Indonesia ya, kemudian menyatakan, wah gempa 6, sekian kok atau 5, sekian sudah memporak-porandakan Indonesia ya, padahal itu gempanya kecil ya, artinya dari magnitud tidak begitu besar. Tapi kan kita mengenal ada istilah gempa besar atau large earthquakes ya, tapi kita juga mengenal istilah gempa merusak. Nah ini termasuk gempa merusak walaupun dari sisi magnitud kecil. Kemudian gempa yang terakhir itu apa ya? Yang mau saya highlight. Oh, gempa Palu tahun 2018. Ini termasuk gempa yang saya yakin Bapak Ibu termasuk Bu Ade juga terlibat ya dalam beberapa topik di sini. Karena ini termasuk yang luar biasa kompleks ya. Satu gempa ini memberikan dampak ikutan ke banyak hal, termasuk kejadian ikutannya lengkap ya. Ada tsunami-nya, ada likuifaksinya, dan ada shakingnya ya, sekaligus dari gempa 2018. Nah, bagaimana kita kemudian dari data geodetik itu bisa mengobservasi dan menganalisis deformasi yang terjadi dari banyak gempa-gempa yang bermunculan di Indonesia. Jadi saya tidak tahu ini apakah rezekinya kita tinggal di Indonesia ya, banyak gempa atau sebenarnya tidak. Tapi sebetulnya kalau dari sisi banyaknya gempa yang muncul juga harusnya kita punya semacam keunggulan ya, yaitu bahwa semakin banyak gempa yang bermunculan artinya kita sebetulnya semakin memahami bahwa tektonik atau kondisi lingkungan kita itu memungkinkan kita untuk memiliki mineral atau material yang luar biasa kaya, berharga gitu ya. Ya termasuk misalnya kalau kita punya mungkin ini dari teman-teman
eksplorasi ya, geofisika eksplorasi atau pertambangan, perminyakan ini akan memahami bahwa Indonesia ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Tetapi ya dampaknya kita mesti deal dengan banyak bencana termasuk bencana gempa bumi. Nah, nanti kalau teman-teman ingin langsung bertanya silakan ya. Ya ini tidak ada sesi khusus ya. Maksudnya paparan dulu terus bertanya. Tapi kalau misalnya mau bertanya silakan. Dihadang saja terus kemudian ini maksudnya gimana nanti saya akan jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa zona konvergen ya itu salah satu zona yang paling banyak menghasilkan gempa bumi saat ini ya yang kita ketahui. Dan siklus gempa bumi ini menariknya adalah siklus yang selalu berulang sehingga saat kita tahu bahwa di daerah Jogja ya ada sesar opak yang pernah rupture tahun 2006 itu mau tidak mau apakah di sekitarnya atau di tempat yang sama dalam hitungan ratusan tahun mungkin akan terjadi lagi gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat stres terakumulasi pada fase interseismik yang tadi saya bilang di awal, itu kemudian saat stres terakumulasi, kemudian bagian dari kekakuan batuan yang sudah tidak bisa menahan beban dari stres, kemudian mengalami slip, kalau kita menyebutnya sebagai brittle failure, ya, dan kemudian munculnya di litosfer, dan menghasilkan stres berikutnya yang kemudian memberikan relaksasi pasca gempa bumi. Jadi kalau kita bicara tentang siklus gempa bumi ini akan terus berulang. Setelah mengalami relaksasi, dia sebenarnya sepersekian waktu setelah terjadi gempa bumi, dia akan relocking lagi, artinya akan terkunci kembali, mengalami stres kembali. Tetapi di sekitarnya akan mengalami relaksasi posesif. Berarti dia nanti akan slip lagi kemudian, betul, akan slip lagi kemudian akan menghasilkan stres lagi, merilis stres lagi. Terus saja begitu ya, kan kita di rumah tangga juga gitu ya, nabung, belanja gitu ya, nabung, belanja, nabung gitu ya. Katanya rumah tangga itu workshop ya, ya suaminya work, istrinya shop gitu ya. Nah, suaminya nabung terus kemudian istrinya shop gitu ya. Oke. Jadi siklusnya sama ya. Ini batuan tertentu menabung terus batuan yang lain juga dia akan memberikan efek gempa bumi atau belanja gitu ya. Nah, kalau di gambar ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, teman-teman sudah familiar. Kenapa kemudian kita punya gempa yang posisinya ada di utara Jawa tapi dalam gitu ya. Karena memang posisi gempa tersebut munculnya di litosfer yang itu pasti kalau kita memahami zona subduksi di selatan Jawa itu memiliki dip tertentu, kemiringan tertentu, posisinya bagian kaki atau toe dari slab itu pasti ada di utara Jawa, 600 kilo gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu alasan kenapa. Kalau beberapa rekan-rekan saya yang bukan dari geoscience, mereka bertanya kok bisa-bisanya ada gempa di utara Jawa. Padahal kan itu gempa biasanya ada di selatan Jawa gitu ya. Nah, itu karena posisinya sangat dalam. Jadi gambar ini sebenarnya sedikit menunjukkan bahwa gempa terjadi pada lapisan litosfer atau lapisan yang memiliki suhu di bawah 600 degree ya. Di bawah 600 derajat Celcius. Nah, tetapi ada satu lapisan lagi yang sebenarnya biasanya yang kemudian dikaji memberikan dampak juga terhadap akumulasi dari stres yang disebut sebagai flow atau aliran. Jadi kajian di gempa bumi itu biasanya kita mencoba mendeterminasi atau mencoba mengidentifikasi karakterisasi dari gempa buminya, tetapi di sisi lain studi-studi yang bermunculan juga sebenarnya mengidentifikasi karakteristik dari lapisannya yaitu litosfer dan asthenosfer. Nah, asthenosfer itu dan litosfer di oceanic waktu itu menjadi bagian dari disertasi yang saya lakukan di S3 tahun 2015-2018. Oke, jadi ini adalah siklusnya. Nah, kalau kita bicara siklus ini, maka data-data geodetik ya, data-data geodetik ini memberikan salah satu insight yang menarik karena seperti contoh di sini kita mencoba misalnya mengidentifikasi bagian mana atau bagian dari model kosesmik mana. Ini kasusnya adalah gempa tahun 2012 magnitude 8,6, 8,2-nya adalah aftershocknya ya.
main shocknya 8,6. Ini terjadi dengan posisi sesar atau posisi fault yang cukup kompleks karena ada yang saling ortogonal gitu ya, saling ortogonal atau kita menyebutnya sebagai conjugate fault gitu. Nah, di sini posisi gempa seperti ini kan rumit nih dan data-data di lapangan salah satunya adalah data GNSS. Waktu itu kami mencoba mengidentifikasi bagaimana sebetulnya model yang paling bisa menunjukkan data yang sudah kita record selama beberapa tahun ke belakang. Nah, dari sini ternyata kalau kita lihat itu bisa bervariasi apakah kalau dari sisi horizontal ya, maka model satu bisa lebih fit sedangkan sisi vertikal tidak gitu. Tetapi di model yang lain ini bisa fit dari sisi vertikal tapi horizontalnya tidak. Nah, seandainya terjadi seperti itu, ini kan artinya memberikan gambaran bahwa saat ini gempa yang jauh sekalipun gitu ya dengan kompleksitas yang luar biasa besar seperti ini, itu data-data geodetik yang kurang lebih ini jaraknya sekitar 300 sampai 400 kilo itu sudah sensitif untuk bisa membedakan model dari deformasi yang terjadi di bawah lautan atau bahkan posisinya yang 400 kilo dari sumber gitu ya. Ketelitian dari data-data observasi geodetik 1 dekade lalu itu sudah sangat improve kan dengan sekarang. Jadi kalau GNSS mungkin di 1 dekade lalu kita masih atau 2 dekade lalu ya itu bisa jadi ketelitiannya masih di sentimeter to milimeter level, tetapi sekarang kita sudah bisa mendapatkan ketelitian sampai sub milimeter level. Sehingga pergerakan dengan seperti sesar opak yang kemudian diidentifikasi sebesar 5 mm per tahun, maka data geodetik itu sudah mampu untuk bisa mengidentifikasi dari karakteristik dari sesar aktif. Oke, ini salah satu dari yang beberapa hasil yang pernah kami lakukan. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa data-data geodetik ini memberikan salah satu yang memberikan insight untuk bisa memodelkan deformasi di bawah permukaan. Merah, ini kalau orang seismologi langsung kolom stres ya. Tapi ini sebetulnya vertikal displacement. Vertical displacement dari model. Jadi ini sebenarnya ada korelasinya dengan stress column, tapi kita waktu itu tidak menggunakan stress column untuk analisis ini. Nah, artinya kalau kita bicara deformasi bawah permukaan, itu sebetulnya berimplikasi pada deformasi permukaan dan data geodetik itu mampu merecord itu. Baik, saya akan mencoba mengenalkan sedikit, introduce ya, tentang data geodetik apa yang biasa kita pakai atau biasa digunakan untuk membuat atau mengamati model deformasi pada siklus gempa bumi. Yang pertama data geodetik yang kita kenal sebagai Earth to Space Method atau metode dari bumi ke angkasa. Ini biasanya kami menggunakan data GNSS ya. Kami menyebutnya GNSS. Dan kalau kita lihat di sini, maka data GNSS waktu itu di tahun 2019 itu kurang lebih ada sekitar 214 ya titik tersebar secara kontinu di Indonesia. Kalau sekarang tahun 2023 itu update saya terakhir tanya ke teman-teman BIG yang tadi Oktadi Prayoga itu adalah stafnya BIG, itu kemudian beliau mengupdate kita sudah punya sekitar 400 course. Meskipun ini kelihatannya banyak ya, tapi kalau kita bandingkan dengan Jepang yang satu pulau, satu archipelago itu kira-kira ada 1.200 course, sebenarnya kita masih kalah rapat. Tetapi 400 ini sudah merupakan kemajuan lah. Artinya monitoring kebencanaan, kemudian selain monitoring kebencanaan terkait dengan pembangunan infrastruktur pembangunan pertanahan itu juga sudah semakin mudah karena adanya course ini. Dan kita lihat di sini bahwa posisi Indonesia yang merupakan aktif tectonic zone itu yang harusnya menjadi concern kita nanti ke depan, terutama banyak data dari GNSS yang akan merecord banyak gempa di sepanjang tahun di hampir semua pulau yang ada di Indonesia. Oke, nah yang kedua adalah data geodetik yang kita sebut sebagai space to earth, jadi dari angkasa ke bumi. Nah ini yang kemudian biasa dikenal sebagai radar ya. Salah satu yang biasa digunakan adalah interferometric synthetic aperture radar. Di sini ada Pak Herlan juga yang sering pakai.
radar, datar. Nah, datar ini itu salah satu yang akhirnya bisa kami atau bisa digunakan secara open itu biasanya data Sentinel. Sentinel 1 dan Sentinel 2 itu open. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu secara gratis. Tetapi karena Sentinel ini basicnya adalah C-band, nah beberapa gelombang yang menggunakan C-band ini kadang tidak tembus ke vegetasi di mana itu menjadi kendala kita di tropis ya. Akhirnya kadang untuk bisa menangani atau memecahkan beberapa persoalan dengan vegetasi tinggi, kami menggunakan data L-band atau ALOS. Tetapi sayangnya ALOS yang terbaru itu berbayar gitu ya. Nah, jadi nanti harus ada kolega atau punya kerjasama dengan salah satu universitas di Jepang ini biar kita bisa dapat data ALOS ya. Nah, secara umum apa yang dilakukan oleh satelit ini sebenarnya sederhana karena dia melakukan perekaman data radar, artinya menembakkan laser ke permukaan, kemudian menangkap kembali hasil pantulan dari laser tersebut atau dari radar tersebut, yang kemudian nanti, mohon maaf bukan laser ya, jadi radar tersebut yang kemudian nanti itu akan dipantau secara waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu yang kemudian kita mendapatkan perubahan dari waktu ke waktu, dan itu yang kemudian dikaji sebagai deformasi permukaan. Gitu. Dan deformasi di permukaan tentu saja ada sumbernya, yaitu proses terestrial yang ada di bawah permukaan, maka kemudian itu akan berkorelasi. Nah di kasus di tahun 2018, waktu itu paper kami di Geodesi Geodynamics itu kemudian menghasilkan beberapa analisis menggunakan data Sentinel untuk gempa Palu tahun 2018. Nanti bisa dibaca di jurnalnya saja ya. Tidak akan saya panjangkan di sini. Tapi ini salah satu metode yang bisa kita pakai, space to earth, artinya dari angkasa ke ground gitu ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu yang kita sebut sebagai space to space method, artinya ini menggunakan data pasangan space, ada 2 satelit gaya berat. Nah ini mungkin juga jadi concern teman-teman dari geofisika. Biasanya kami menggunakan data GRACE, ini disebut sebagai Gravity Recovery and Climate Experiment, yang di launching tahun 2022 dan sampai saat ini masih beroperasi. Dan ini data yang kami gunakan saat itu untuk melakukan identifikasi deformasi pasca gempa dan saat terjadi gempa bumi untuk gempa tahun 2014 dan 2012 di barat Sumatera. Jadi secara umum sebenarnya GRACE ini memberikan perubahan data gaya berat yang itu nanti ekuivalen dengan liquid ya, atau sebenarnya liquid water equivalent ini terkait dengan perubahan massa yang ada di bawah permukaan. Nah kalau saya memang menggunakannya untuk deformasi gempa bumi, tapi mungkin bisa jadi beberapa case lain ya, ini bisa digunakan untuk banyak hal. Salah satunya adalah perubahan iklim, kemudian terkait dengan mineral atau material yang ada di bawah permukaan bumi. Baik. Nah, siklus deformasi bawah permukaan akibat gempa, ini saya ulang sedikit, tadi sudah disebutkan di judulnya. Ada yang pertama disebut sebagai fase interseismik. Kalau kita lihat datanya Jepang, ini waktu itu data di Jepang di salah satu stasiun yang ada di Tohoku, kalau tidak salah ini kemudian merekam data deformasi, data pergeseran ya. Berdiri sejak tahun 1900-an, 1993 seingat saya. Terus kemudian ini fase interseismiknya, terus kemudian terjadi gempa tahun 2005, Miyagi Oki earthquake. Miyagi Oki ini berarti kita menyebutnya sebagai gempa besar ya, large interplate earthquake. Dan kemudian terjadi fase post, terus kemudian pada saat di tahun 2011 itu terjadi gempa Tohoku tahun 2011. Ini terdeteksi sekitar 5,1 meter ya pergeserannya sampai di tahun 2016. Jadi ini termasuk displacement karena post-seismic juga. Tetapi dari siklus gempa ini nanti rate-nya akan sama seperti ini lagi, artinya akan kembali seperti interseismic lagi, dan kemudian kalau terjadi gempa ya offset lagi, terus kemudian post lagi,
kemudian interseismik lagi, terus begitu ya. Jadi ini akan mengalami pengulangan. Salah satu gempa wilayah yang mengalami pengulangan yang cukup cukup terlihat pola perubahan per siklusnya itu sebenarnya ada di Turki. Jadi Turki itu mengalami gempa itu hampir 20 sampai 30 tahun sekali ya. Jadi kemudian kita bisa melihat pola kapan dia locking, kapan relocking, kapan dia rilis, kapan dia locking lagi, itu luar biasa menarik ya datanya. Nah, jadi data yang kita bisa lihat di sini atau fase, mohon maaf fase, yaitu fase interseismik, kemudian yang kedua fase koseismik dan fase poseismik. Ada lagi sebenarnya fase preseismik, tapi itu biasanya dikaitkan dengan early warning ya. Mohon maaf, precursor gempa. Kemudian dari beberapa fase ini kita bisa menggunakan data geodetik atau data-data yang ada di permukaan itu untuk mengidentifikasi yang pertama laju geser dari sesar aktif. Jadi biasanya data interseismik atau data pada fase akumulasi stres ini bisa digunakan untuk mengestimasi laju geser sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya sesar opak itu bernilai 5 mm itu dari mana. Itu biasanya kita menyebutnya sebagai laju geser. Dari sana biasanya juga dipasangkan dengan locking depth atau kedalaman seismogenic zone yang mungkin terjadi di kawasan sesar aktif tersebut. Dari nilai slip rate dan locking depth dengan asumsi geometri yang diketahui baik itu dari geofisika atau dari geologi, kemudian dari geodetik, kemudian kita bisa mengkalkulasi berapa potensi magnitude momen yang mungkin muncul dan kemudian dari magnitude momen yang mungkin muncul ini, potensi yang mungkin muncul ini, yang biasanya suka heboh ya kalau misalnya di berita gitu, wah potensi magnitude 8,8 megatrust, wah itu biasanya heboh sendiri padahal sebenarnya itu kan potensi, bisa terjadi segitu, tapi maksimum itu akan segitu kalau terjadi semua segmen bergerak gitu ya. Ini yang kadang tidak difahami. Sehingga kalau semua segmen bergerak itu 8,8, iya. Dan akan menghasilkan tsunami dengan asumsi tertentu, dengan pemodelan tertentu. Jadi banyak disclaimer-nya gitu ya. Tapi itu tidak dimunculkan. Nah, tetapi biasanya dari teman-teman sipil atau geoteknik itu memerlukan beban terberat untuk bisa membuat building codes. Jadi kadang kalau dibuat ringan-ringan takutnya memang nanti ternyata terjadinya besar. Dibuat besar-besar juga mahal gitu ya. Ini dibuatnya 9 semua gitu ya di semua Indonesia, ya bagus sih. Memang itu akan dibuat sangat kuat ya bangunannya, tapi mahal. Nah, kemudian ada jembatan tuh antara beberapa tenaga ahli itu kemudian memberikan bobot gitu ya, bobotnya geologi sekian, bobotnya geofisika sekian, bobotnya geodetik sekian. Jadi ya nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu lemah. Jadi kita mencoba melihat kuantitatif estimationnya berapa dan kemudian kita bisa menghitung sehingga tidak terlalu membebani teman-teman di sipil yang ternyata misalnya magnitudenya harus 7 di daratan Jawa, itu kan berat sekali ya. Jadi akhirnya muncul nanti untuk di Jogja magnitud maksimum 6,8 atau 6,7 dan seterusnya. Jadi ini salah satu terapan yang bisa kita lakukan di fase ini untuk menghitung ini. Yang kemudian yang kedua, kita juga bisa menghitung strain rate atau laju regangan ya, laju regangan. Nah, laju regangan ini biasanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagian mana di permukaan yang mengalami kompresi atau mengalami extensional force gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah daerah itu mengalami compression, artinya ada differential motion di region itu yang kemudian mendorong satu blok dengan blok lain, yang itu berpotensi memicu adanya sesar baru atau malah memang sesar aktif yang sudah lama yang belum kita identifikasi. Jadi strain rate dari data geodetik itu bisa kita hasilkan dan pada akhirnya nanti bisa mengidentifikasi awal sesar aktif yang mungkin masih memberikan potensi shaking yang luar biasa besar. Nah kemudian yang berikutnya atau yang ketiga itu kita bisa mengidentifikasi coupling rate dari zona seismogenik di subduction atau di subduksi ya, di zona subduksi. Biasanya coupling ini berpengaruh pada nilai rasio yang mungkin terjadi antara dua lempeng yang saling berinteraksi. Karena
kita lihat di daerah selatan Jawa misalnya, itu lempeng Indian Ocean atau lempeng Indo-Australian Plate dengan lempengnya eh, Sunda Block atau misalnya Eurasia ya, itu kan sebenarnya mereka bertabrakan, saling menujam gitu ya, satu menujam, satu lagi terangkat ke atas. Nah, tetapi tidak selalu di setiap zona Trans Jawa itu mengalami coupling rate 100%, tetapi mungkin ada sebagian yang cuma 50%, sebagian 30%, sehingga menghasilkan magnitude moment yang tidak selalu sama atau tidak homogen. Gitu. Nah, tetapi dalam modelan itu seringkali dianggap sama. Ini juga sebenarnya agak problem. Kalau dianggap sama, otomatis nilainya akan sangat besar. Tetapi kalau kita buat dia heterogeneous, itu akan menjadi keuntungan untuk teman-teman di sipil ya, jadi nggak terlalu besar gitu. Tetapi tentu saja menghitung coupling rate dengan heterogeneous yang tinggi itu memerlukan data yang rapat. Jadi ini ada trade off ya antara keunggulan data yang rapat dengan pemodelan. Oke, itu fase interseismik. Fase yang kedua adalah fase koseismik. Nah, fase koseismik ini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Biasanya kita menggunakannya untuk kajian distribusi slip untuk mengestimasi bagian mana yang sudah rupture di bawah permukaan. Ini juga biasanya teman-teman dari geofisika ini melakukan ini menggunakan data regional seismic broadband atau teleseismik gitu ya. Dan kemudian untuk saat ini data GNSS yang memiliki rekaman data lebih rapat, kurang lebih 1 Hz ya, 1 second, itu juga biasa digunakan untuk mengidentifikasi dinamika dari rupture gempa bumi. Selama ini untuk distribusi slip biasanya kami menggunakan data 1 hari daily gitu ya. Tetapi untuk dynamic rupture ini harus menggunakan data 1 second. Sehingga kita bisa mengetahui mekanisme sumber yang yang mungkin terjadi atau mekanisme sumber di suatu lokasi ya dari gempa bumi, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah itu berasal dari sebuah sesar tertentu yang harus kita waspadai atau ada sesar baru yang sebenarnya mesti kita identifikasi pada studi lanjutan. Nah, terakhir di fase pos setelah gempa ada relaksasi di sekitar lokasi gempa yang kemudian membuat kita perlu melakukan studi ini untuk mengidentifikasi beberapa wilayah yang aseismik, karena tidak semua lokasi itu couple gitu ya, tidak semua lokasi itu mengalami seismic slip, artinya brittle failure, tapi juga bisa jadi creeping gitu ya. Nah, saat dia mengalami aseismik, tidak mengalami goncangan, ini sebetulnya salah satu yang menguntungkan kita, karena ketika sebuah daerah itu seismic slip, kita bisa lebih tenang sedikit ya, bahwa tidak ada akumulasi energi yang terjadi di situ. Karena setiap terjadi terakumulasi dilepas sedikit gitu ya. Ini mungkin kita belanjanya kayak di warung gitu ya, kayak anak-anak SD gitu. Nabung sedikit terus langsung dijajanin gitu ya. Nah, agak bahaya kalau misalnya istri yang dia tuh nggak pernah belanja nabung terus gitu ya. Nah, itu tiba-tiba dia belanjanya mahal banget gitu ya. Nah, itu sama seperti itulah perumpamaannya. Jadi kalau misalnya ada wilayah tuh nggak pernah terjadi gempa sama sekali. Ini kita sebut sebagai seismic gap. Ini terjadi di beberapa wilayah di Sumatera, di Mentawai salah satunya. Kemudian di Jawa itu ada satu segmen, tapi sebenarnya ini masih debatable ya. Tapi ada satu segmen di selatan Jawa Tengah itu yang tidak teridentifikasi banyak gempa bumi. Jadi apakah itu memang aseismik atau sebenarnya seismic gap? Artinya seismic gap itu artinya menunjukkan apakah dia sedang mengakumulasi yang sangat besar atau sebenarnya dia seismic slip. Ini juga catatan. Termasuk salah satu yang menarik waktu itu di Nankai Trough di selatan Jepang. Itu mereka waspada sekali karena mereka menganggap ini seismic gap nih. Ini mungkin akan terjadi akumulasi energi yang sangat besar dan gempanya akan sangat besar sampai magnitudo 9, sekian. Mereka sudah mencoba memprediksi itu dari tahun 1975. Sampai kalau di Jepang, terus kita ketemu orang Jepang, terus lagi studi apa? Studi gempa bumi. Wah, studi gempa bumi ya? Itu gimana ya kabar gempa di Nankai Trough katanya. Karena mereka tuh dari sekolah SD sampai SMP sudah dijejali bahwa di situ akan terjadi gempa, jadi kita harus waspada gitu, terus begitu. Tapi sampai sekarang nggak terjadi. Sampai sekarang itu nggak terjadi. Malah mereka kaget itu di tahun 2011 itu terjadi malah di utaranya, di Tohoku. Jadi di selatannya malah nggak terjadi. Yang mereka sudah prediksi, mereka sudah mitigasi dari awal, mencoba membangun building yang sangat tahan dengan terhadap magnitudo sekian itu,
di daerah Nankai itu, di daerah Aichi ya, kemudian Kyoto, Osaka, tapi ternyata nggak terjadi, yang terjadi malah di Tohoku. Jadi akhirnya itu membuat banyak perubahan bagaimana peneliti gempa bumi itu mempersepsi seismic hazard gitu ya. Jadi itu menarik ya, salah satu yang menarik. Nah, Jepang itu kan termasuk negara yang sangat ingin sekali bisa memprediksi gempa layaknya memprediksi cuaca gitu ya. Tetapi belum pernah berhasil gitu ya. Mereka selalu fail gitu ya. Belum sampai berhasil. Makanya waktu itu mereka menerima hibah GPS itu. Jadi GPS itu kenapa mereka bisa banyak itu salah satunya karena itu hibah dari US. Dihibahkan dan itu totalnya bisa sebanyak itu 1.300. Nah, di dalam fase post-seismic itu ada beberapa hal yang nanti bisa kita identifikasi. Salah satunya adalah after slip atau seismic slip yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengidentifikasi viscoelastic relaxation yang nanti kaitannya dengan reologi di bawah permukaan. Nah, kawasan-kawasan reologi ini, reologi tinggi atau dengan viskositas yang tinggi atau rendah, ini bisa memberikan banyak implikasinya. Misalnya kalau ternyata reologinya memberikan stres yang cukup besar secara akumulatif gitu ya, itu apakah misalnya akan memungkinkan men-trigger gempa lain gitu ya setelah ada post-seismic di daerah situ. Atau bahkan akhirnya kita bisa memahami kalau yang regional itu lapisan yang bersifat lemah gitu ya di zona astenosfer yang sebenarnya ini membawa plate tectonics di permukaan menjadi sangat dinamis gitu ya. Sebenarnya kan dulu teori tektonik lempeng, kemudian antara mantle convection itu belum ada jembatannya gitu ya. Tetapi beberapa studi tentang astenosfer di satu dekade terakhir ini membawa kita memahami bahwa mantle convection, kemudian plate tectonics, serta equilibrium force yang terjadi di dalamnya itu ternyata berhubungan. Salah satunya karena ada weak layer di astenosfer. Tetapi studi seperti itu memang sulit kalau tidak ada gempa besar yang memang bisa kita kaji. Nah, salah satu yang gempa yang memungkinkan untuk mengkaji weak layer di astenosfer, terutama di oceanic, itu salah satunya adalah gempa tahun 2012. Baik, ini saya masuk ke metode. Kalau tadi bicara data, bicara apa tadi itu? Siklusnya, bagaimana biasanya teman-teman di geodesi atau sebetulnya saya agak bingung ya karena geodesi itu kadang dipersepsi sebagai suatu ilmu yang lain dibandingkan dengan ini. Ini sebenarnya lebih ke applied geodesi ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya oleh salah satu kolega di Jepang misalnya, belajar apa geodesi? Terus dijelaskan ini, mereka bilang, oh itu not geodesi, that is geophysics kata dia. Jadi sebenarnya saya itu belajar geofisik ya. Tapi menggunakan data geodetik gitu ya. Nah, meskipun demikian, ya banyak aspek geodesi yang kemudian akhirnya saya harus belajar waktu itu karena menggunakan data geodetik. Salah satu metode yang yang simple, yang bisa digunakan bahkan untuk level sarjana sekalipun itu misalnya kita menggunakan mathematical expression untuk mendekomposisi signal dari data geodetik. Ini salah satu yang biasa digunakan. Kita mencoba mendekomposisi data tren linear, kemudian tren dari musiman. Nah ini biasanya ke data-data meteorologi, termasuk data oceanografi ya, karena ada perubahan yang sifatnya sinusoidal. Kemudian data karena akibat gempa bumi atau offset, dan karena data akibat dari post-seismic deformation, deformasi post-seismic. Ini metode pertama. Metode pertama biasanya ini sangat simpel sekali, ada time series, kita fitting gitu ya, ini simple. Dan kadang kita menggunakan beberapa asumsi fungsi yang tadi kita asosiasi terhadap aspek fisis, misalnya after sleep atau viscoelastic relaxation. Kemudian metode kedua, ini biasanya adalah metode dengan model geometri yang 2 dimensi. Misalnya dalam kasus bagaimana kita mengidentifikasi deformasi pasca gempa di 1 tahun setelah gempa, ini kasus gempa di Parkville tahun 2000, bukan Parkville, ini kalau nggak salah gempa Sumatera ya kalau nggak salah, gempa Sumatera tetapi dengan spherical geometri. Karena selama ini asumsi pemodelan itu selalu dianggap flat, ya, sedangkan kita bukan pendukung flat earth gitu ya. Enggak. Maksudnya karena flat itu untuk beberapa kasus, misalnya dengan data pengamatan yang jauh di atas 100 kilo,
Nah, itu dampak dari sphericity itu memberikan pengaruh. Jadi untuk beberapa kasus yang dekat, misalnya cuma 5-10 kilo, dianggap flat itu baik-baik saja. Tapi kalau sudah 100-200 kilo, dianggap flat itu ternyata ada pengaruh dari aspek sphericity. Apalagi ternyata melewati zona subduksi yang kompleks juga, yang ada subduction, yang ada slabnya di sini ya. Ini makin rumit gitu ya. Kemudian dua dimensi juga kita bisa menghitung menggunakan laju regangan yang beberapa tahun terakhir ini kami sering menghasilkan publikasi terkait dengan laju regangan di Jawa ya. Dan beberapa kajian laju regangan ini mengidentifikasi beberapa yang teridentifikasi akumulasi stres berupa deep strike slip. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah di daerah ini merupakan strike slip. Komponen di sini, kalau kita lihat di sini ada dilatation rate atau kita menyebutnya sebagai laju dilatasi ya, laju regangan dilatasi. Apa itu artinya? Artinya ada volumetric change yang terjadi selama kurun waktu tahunan. Jadi selama selama data pengamatan yang kami pakai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 terjadi sekitar minus 200 nanostrain per tahun. Berarti di daerah-daerah sini yang merah-merah ini terjadi volumetric change yang semakin mengecil atau semakin menyempit gitu ya, sebesar minus 200 nanostrain per tahun. Sedangkan yang positif ini artinya dia sedang mengalami extensional force sebesar 200 nanostrain per tahun. Kelihatannya kecil, tetapi ini sebenarnya memberikan indikasi awal bahwa ada proses kompresi dan ekstensi saja. Dan kemudian nanti kita perlu melakukan kajian lebih lanjut ya. Nah, bagaimana dengan 3D? Tadi saya sempat diskusi dengan Pak Herlan, apakah mungkin kan kita melakukan deformasi, menganalisis misalnya posisi di slab yang miring dengan kemiringan tertentu gitu ya. Itu sangat mungkin. Apalagi misalnya kita menggunakan model 3D dalam hal ini misalnya kita menggunakan finite element ya, metode finite element. Ini juga saya kira metode yang bisa dilakukan oleh teman-teman di geofisika. Biasanya metode finite element ini bisa mengakomodir semua heterogeneity dari bumi, termasuk material, geometri, dan deformasi yang terjadi. Apakah deformasinya hanya posisinya horizontal gitu ya, atau vertikal, atau kombinasi keduanya. Ini sangat mungkin dilakukan dan disimulasikan menggunakan finite elementnya. Nah, termasuk kasus di tahun 2012 di gempa Indian Ocean itu yang saya pakai ini adalah gambar mesh yang saya pakai waktu studi S3 waktu itu. Posisi gempanya ada di sini tahun 2012. Sumateranya ada di sini. Ini adalah Sunda Trench dan warna-warna ini menunjukkan layer yang berbeda. Ini adalah oceanic plate, kemudian ini continental plate untuk crustal ya, untuk litosfer, mohon maaf. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk asthenosfer. Meskipun asthenosfer ini ada campurannya dengan mantel. Jadi kita mendefinisikan asthenosfer secara tipis gitu ya di sini ya. Nah, kemudian gempa yang dihasilkan dari gempa tahun 2012 ini kan mesti mendrive banyak hal ya. Nah, tetapi problemnya saat itu adalah kalau kita menggunakan asumsi flat tadi 100 kilo itu sudah bermasalah menurut Okada. Jadi kalau misalnya kita pakai persamaan yang biasa digunakan untuk elastic house space-nya Okada itu di atas 100 kilo itu sudah tidak representatif. Akhirnya sphericity perlu kita libatkan. Kemudian yang kedua, subduksi yang muncul di sini gempanya ada di seberang lautan, sedangkan data pengamatannya ada di sisi yang satu lagi. Ini kemudian memberikan efek yang tidak sedikit karena dia melewati deformasi yang terjadi itu melewati zona subduksi yang kompleks. Sehingga ini perlu dilakukan. Dan saat kita bisa melakukan ini, maka heterogeneity dari banyak faktor itu bisa kita incorporate ya. Apakah memungkinkan untuk skala yang lebih lokal, ini kan skala regional, memungkinkan. Jadi misalnya kita ingin ini skalanya 20 kali 20 degree ya, sekitar 2500 kali 2500
kilometer, tetapi kalau misalnya kita ingin mengkaji misalnya Merapi, Gunung Merapi gitu ya. Nah kemudian kita membuat mesh untuk Gunung Merapi dengan skala misalnya 20 kilometer kali 20 kilo itu pun kan. Apalagi dengan heterogeneity dari topografi Merapi yang mesti kita lihat secara detail gitu ya. Jadi itu metode yang 3D, jadi kita memungkinkan juga untuk melakukan ini. Nah, nanti parameter fisis apa yang ditanamkan di sini, apakah dia bersifat elastik, bersifat viskos, bersifat plastik, itu bisa kita definisikan. Itu yang menjadi kelebihannya metode 3D. Jadi dari sisi geometri bisa kita buat heterogeneous ya. Dari sisi material juga dari sisi perlakuan. Jadi mau kita perlakukan seperti apapun itu memungkinkan untuk di sini. Nah, ini beberapa hasil studi yang pernah kami lakukan dengan data geodetik. Misalnya estimasi distribusi slip menggunakan data 1 Hz. Ini sedang under review. Terus kemudian ini hasil yang kami peroleh menggunakan data statik. Sebenarnya ini hampir mirip dengan apa yang didapatkan oleh SGS ya. Tetapi berhubung kami harus punya satu alasan kenapa kita melakukan kayak karena banyak sekali paper yang udah ya. Kemudian gempa Palu tahun 2018 data INSAR waktu itu masih beberapa zona uplift dan subsidence yang itu berkorelasi terhadap area post-seismic deformation. Kemudian ini adalah fitting yang kami lakukan untuk data pasca gempa bumi. Ini sedang preparation ya. Oh iya, ini kayaknya udah masih preparation semua ya. Jadi salah satu idenya adalah after sleep ini sebetulnya posisinya konstan berada di satu lokasi atau dia bergeser dari tahun ke tahun. Nah, berhubung data GNSS biasanya sangat sparse, artinya tidak rapat ya, kita menggunakan data INSAR supaya spatial variability-nya terlihat. Kemudian updating sleep rate dan locking depth di SAR Matano. Ini kita juga sedang melakukan studi ini dan kami memperoleh beberapa indikasi awal. Locking depth-nya di 16 kilo, sleep rate-nya di 60 mm per tahun. Cukup cepat ya. Tapi memang di Sulawesi karena termasuk major plate boundary ya di daerah transform yang di arah Palu, sebenarnya kita firm bahwa di atas 7 itu sangat mungkin terjadi. Kalau di Jawa itu kemungkinan kecil terjadi di atas 7, tapi kalau di Sulawesi itu sangat mungkin. Dan sudah terjadi juga contohnya di tahun 2018. Ini segmen timur, nilainya lebih kecil tapi tetap berbahaya. Kemudian di gempa Cianjur menggunakan data ALOS. Nah ini data yang kami dapatkan dari Nagoya. Dan ini juga sedang in preparation. Ini kami memperoleh beberapa indikasi orientasi sesar yang mungkin bertanggung jawab terhadap gempa tahun 2022 Cianjur. Nah saya kembali ke studi yang waktu saya S3 dulu, ini salah satu yang kami lakukan dan beberapa aspek fisis yang mungkin menarik bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu adalah bagaimana sebenarnya studi tadi itu secara kuantitatif bisa memberikan hasil atau bisa memberikan estimasi terhadap salah satunya adalah efek dari slab dan efek dari sphericity. Jadi salah satu yang pernah saya lakukan, tapi sebenarnya ini belum saya publish sih, tapi ini memang penting untuk kita ketahui bagaimana secara kuantitatif efek dari beberapa geometri yang sangat kompleks tadi. Kalau kita mengasumsikan tanpa ada slab, apakah nilainya signifikan berkurang atau tidak? Gitu. Nah, terutama untuk kasus-kasus di darat. Nah, ini saya menggunakan kasus yang di zona subduksi. Tetapi di darat, untuk gempa-gempa darat, kami belum pernah melakukan itu. Kemudian yang juga menarik bagi secara fisis itu biasanya nanti kaitannya antara apa yang bisa kita peroleh misalnya dari nilai viskositas yang ada di astenosfer dengan ketebalan yang ada di litosfer itu biasanya memberikan trade off ya. Semakin tipis litosfernya, biasanya lapisan astenosfernya semakin tinggi viskositasnya. Kalau semakin tebal litosfernya, nanti viskositasnya akan semakin rendah. Artinya semakin mudah untuk mengalir gitu ya.
Dan itu ada implikasinya dengan umur dari lempeng, karena umur dari lempeng ini perlu kita validasi dengan data lain, data magnetik misalnya, atau data lain yang berupa data primer atau data pemodelan. Seandainya memang ternyata kita memiliki thickness yang sesuai gitu ya, misalnya kita mendapatkan thickness dengan umur plate yang kita ketahui, itu kita bisa mengatakan bahwa hasil yang kita peroleh itu make sense atau bisa diterima oleh kajian lain gitu ya. Jadi saat itu kami melakukan estimasi oceanic lithosphere thickness dan confirm dengan umur dari oceanic. Seandainya kita punya umur sekian, berdasarkan thermal model gitu ya, kita mendapatkan di ketebalan yang sama. Nah, tetapi cara memodelkannya bagaimana? Seandainya kita, kalau tadi model yang kami lakukan itu adalah pure mekanik gitu ya, bagaimana kalau kita melakukan modelnya pure physics? Nah ini mungkin kalau ada persamaan nih teman-teman pasti paling lebih senang ya, wah ini ada persamaannya, ini bagus nih gitu. Jadi kami itu menggunakan namanya hukum power law untuk bisa memberikan efek perubahan deformasi yang transient tetapi tidak secara mekanis tapi secara fisis. Kalau secara mekanik kita hanya mengubah nilai viskositas dari beberapa layer gitu ya, itu kan terkesan artifisial gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan parameter fisis, di mana parameter fisis ini menggambarkan beberapa parameter batuan hasil dari laboratorium. Artinya ada batuan yang secara eksperimen itu diberikan tekanan tertentu, suhu tertentu, kemudian dirotasi gitu ya. Muncul parameter batuan yang kemudian kita bisa pakai saat terjadi force gitu, apa yang terjadi. Nah, itu kemudian yang bisa kita pakai di dalam aspek fisik ini. Seandainya ada stres yang diberikan dengan nilai tertentu atau tingkat tertentu di batuan tersebut, dengan tingkat tertentu, dengan pressure yang ada di bawah permukaan bumi, dengan thermal mantel yang juga besar, bagaimana sih polanya? Nah, kemudian akhirnya kami mendapatkan beberapa insight di sana. Salah satunya adalah bahwa di dalam asthenosfer ada kandungan air yang sebenarnya kandungan tersebut itu memiliki trade off dengan ketebalan dari litosfer. Jadi kalau misalnya litosfernya kita ubah, maka bagian dari water content yang ada di olivin itu ikut berubah gitu ya. Sehingga asumsi-asumsi sebelumnya dengan memberikan penetapan litosfer thickness sekian itu sebenarnya berdampak pada kandungan water content di olivin. Di mana olivin ini bagian yang paling abundan, material yang paling banyak di asthenosfer. Jadi data geodetik, kalau misalnya pas saya cerita di teman-teman geodesi itu kayak gini, wah mereka langsung, ternyata data geodesi bisa sampai ke sini ya. Ini udah nggak pernah mereka bayangkan bisa seperti. Tapi sebenarnya secara fisik ini bisa sangat kita lakukan. Termasuk bisa jadi untuk gempa-gempa yang ada di daratan seperti gempa di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Irian Jaya. Terima kasih, saya kira itu saja untuk paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Terima kasih banyak. Oh iya. Oh iya. Ada apa cengkok Sundanya, tapi kok nggak ada nih. Sudah Jawa nih karena mungkin sudah lama di Jogja ya Pak. Baik Pak, yang ingin kami tanyakan pertama mengenai data collecting Pak. Ini dalam mengkoleksi data collecting itu berapa jarak satelit ke permukaan bumi berapa kilo? Orbitnya berapa? Oh iya. Ini bergantung data yang dipakai, tapi biasanya untuk data jet itu datanya di high orbit, sedangkan untuk beberapa satelit ya. Misalnya itu ada di low orbit. Jadi ini sangat bergantung pada data pengamatan. Berapa kira-kira ordernya berapa Pak? Order berapa kilometer atau meter atau? Oke, untuk itu saya harus ngecek lagi Pak. Ya oke. Karena ini penting, karena apa? Kita tahu kalau ada subduction zone, itu kalau displacement-nya itu kan entah itu dari Indo Australia maupun di Sun Andreas Fault itu kan hanya 10 cm per year. Betul. Jadi hanya 10 cm per tahun. Ini kan suatu gerakan yang sangat lembut. Mungkin kalau yang beragama Islam kan tahu bahwa jangan kamu kira bumi kita tuh diam, dia bergerak lembut seperti gerakannya awan. Ya kan 10 cm per tahun. Ya, dalam hal ini 10 cm per tahun berapa regularitas mungkin dari tim geodesi melakukan data collecting? Apakah setiap setengah tahun sekali, atau 1 tahun sekali, atau berapa?
kalau kita bicara tentang tergantung studinya, tapi data-data yang kita punya atau yang Indonesia Ya. spasial, Mhm. itu setiap Berarti apakah bisa kita mendapatkan data itu namanya? Ya, bisa. begini Pak, ini ada suatu menarik dalam benak saya sejak dulu saya ngajar Triple Junction, karena Iya, Bu Ade juga ngajar teknologi Indonesia. iya. Itu yang kami kesulitan itu data, walaupun data sekunder Pak, tentang ada 3 Triple Junction, pertemuan 3 plate. Iya, betul. Masing-masing punya velocity masing-masing, sekian sentimeter per tahunnya. Nah itu yang tidak punya kami datanya. Kalau menyerahkan pada mahasiswa, oke, Anda study tentang plate tektonik. Nah ini kalau pergeseran 10 cm saja Anda perlu waktu 1 tahun, ini mahasiswanya sampai tua nggak lulus-lulus ini. Ya? Ini yang dalam benak saya. Kalau itu ada data sekunderi, oke lah, bisa Iya. kita bermain di situ. Tapi alat ini mampu berapa Pak? Akurasi datanya dengan jarak tadi satelit yang mungkin bisa dicari referensinya, itu Iya. bisa mendeteksi berapa? Order mili atau order senti? Oke, baik, baik. Jadi ini adalah titik pengamatan yang dimiliki oleh BIG. Oke. Saat ini sudah bertambah sekitar 400 poin gitu. Tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Irian Jaya, termasuk di beberapa pulau kecil, Bali, NTB, dan teman-temannya. Nah, ini karena continuous, artinya dia mereka data setiap saat. Dan logging yang saya ketahui dari tahun 2018 mereka berlakukan itu logging rate-nya second. Tetapi biasanya data publik yang boleh diolah oleh peneliti luar BIG 30 detik. Ini juga sebenarnya kita sedang mendorong dengan studi salah satu staffnya mereka ke waktu itu kita mendorong supaya 1 second ini bisa dipublish gitu ya. Itu berarti mampu mendeteksi pergeseran seorder mili. Bergantung pengolahannya, Pak. Yang terbagus sudah yang terbagus. Yang paling bagus yang pernah kami olah itu sub milimeter. Sampai milimeter, Pak. Sub milimeter, ya. Pak. Jadi di bawah milimeter. Ketelitian sub milimeter 0,1 0,2 milimeter ketelitiannya itu masih mungkin kita peroleh. Oke, jadi tadi kaitannya dengan prediksi gempa bumi. Kalau secara space kita tahu bahwa gempa bumi akan terjadi di ring of fire itu. Tapi secara waktu kita nggak tahu lah. Kalau seandainya ini bisa mendetek di daerah subduction antara Indo-Australia ke Jawa umumnya, itu bisa kita detek sampai order setiap menit, kemudian juga displacement-nya order milimeter. Kita kan bisa memprediksi pada saat gempa itu displacement yang sudah terjadi berapa sentimeter, karena kalau gempa itu kan seperti main lidi. Kalau lidi saya tekan dari kiri kanan nanti melengkung, subduction, pas patah itu gempa bumi. Nah itu kan ada yang ordernya puluhan tahun dan seterusnya. Ini yang menjadi kendala kan itu Pak. Mau study tapi kok ini datanya puluhan tahun, apalagi yang paling panen itu ratus jutaan tahun. Betul. Ya kan? Suatu kendala kalau itu bisa teratasi. Kalau saya dengarkan tadi apa betul Bapak punya proyek kalau sudah ada gempa, kemudian pasca gempanya Anda detek dengan geodetik, sebelumnya juga ada detek juga. Ya, memungkinkan. Oke, jadi kan kalau bisa begitu kan bisa pas krusial titik terjadinya gempa ini bisa kita prediksi. Ya selama ini geofisika juga nggak mampu Pak untuk memprediksi kapan terjadinya gempa. Mungkin Pak Wahyudi dengan dulu mana Pak Teresena itu apa mana Badi? Turki apa yang membawa alat ke Indonesia itu katanya. Ya. Nah, Atropatena itu dulu juga belum tahu keberhasilannya juga. Jadi ini sesuatu yang menarik. Artinya bahwa kalau itu mampu, ya kan kita bisa belajar sebelum terjadinya gempa kayak apa displacement-nya. Nanti setelah rilis energi juga mungkin ada displacement lagi. Itu menjadi hal yang menarik. Tapi sekali lagi yaitu terkendala frame waktunya itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Penjelasannya tadi yang saya tanyakan masih Pak, nanti dikonfirmasi lagi berapa ketinggian satelit Pak. Itu penting karena sok dipaido. Masuk alat semono dhuwure iso deteksi sampai milimeter kan. Nah, ini harus sebagai scientist kan harus punya reasoning ini. Oh ya mampu wong geodesi aja mampu milimeter dalam orbit satelit yang order kilometer lah. Ya. Jadi yang sering ditanyakan oleh fisikawan diragukan itu. Mokso alat yang dipasang sekian kilometer bisa mendeteksi pergeseran milimeter. Atau mungkin sudah ada jawaban Pak, mungkin bisa memberi pencerahan pada yang lain. Terima kasih Pak. Ya, baik, baik.
kasih. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Hendrik. Mungkin saya ingin bertanya terkait masalah eh, pergerakan rate, sleep rate ya. Eh, Tadi saya sempat lihat punya Palu. Saya dari sana. Kira-kira berapa sleep rate-nya dan peluang kalau kita membaca hasil sleep rate yang didapatkan, peluangnya ke depan itu kira-kira lepas berapa tahun kemudian, itu pertama. Yang kedua, terkait peta yang di atas ini menarik, yang di bawah, peta di bawah, itu distribusi deformasi ada yang naik, ada yang turun ya, kalau nggak salah ya. Yang menarik adalah itu harus dilihat dari kacamata mekanisme sumbernya, arahnya bagaimana, mekanismenya apa, kemudian kupu-kupu energinya lari kemana, karena itu akan mempengaruhi XYZ dari setiap bidang yang ada. Karena di situ ada ungu, merah ada di tengah, hilang dia warna putih, kemudian ada merahnya lagi, kemudian ada birunya lagi. Setahu saya karena itu blok, patahan itu blok, apakah itu memungkinkan efeknya sampai sejauh itu atau hanya lokal saja harusnya. Karena yang menarik adalah kalau Bapak mungkin pernah tertarik terkait Palu, habis Palu lepas itu interaksinya ke Sesar Poso kalau tidak salah, habis itu ke Masamba, kemudian dia pindah lagi ke mana ya? Ada tiga yang harusnya tidak usah goyang, tapi dalam kurun waktu 2-3 bulan goyang semua. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, saya coba menangkap yang ditanyakan tadi adalah terkait dengan Palu ya, nilai dari sleep rate, kemudian apakah ada kemungkinan gempa di masa yang akan datang dan itu berapa lama begitu ya, satu. Kemudian yang kedua terkait dengan peta strain rate yang ini ya. Nah, peta strain rate ini peta laju regangan yang sebetulnya persepsi dari peta ini adalah dia berupa blok yang saling bersinggungan begitu ya. Nah, bagaimana cara menginterpretasinya? Terkait dengan yang pertama tadi, itu yang Palu, kajian terakhir itu seingat saya, ini saya juga karena data yang kami pakai itu data INSAR untuk koseismik, sedangkan kajian sleep rate itu harus menggunakan data geodetik yang fasenya perlu lebih panjang. Kalau kita bicara koseismik, itu data hanya sehari sebelum dan sehari sesudah bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pola koseismik atau pattern koseismik yang terjadi. Tetapi kalau kita bicara sleep rate atau locking depth dari sesar Palu, ini data pengamatannya perlu panjang dan saat itu yang memiliki data sebetulnya dari teman-teman di Delft University. Mereka punya memasang cukup rapat di situ dan waktu itu emang kondisinya kita belum bisa pakai selama mereka masih pakai data tersebut gitu. Tetapi orde dari sleep rate yang muncul kalau kita berdasarkan Puskin itu seingat saya di puluhan ya, jadi 20-30 mm per tahun. Nanti kita coba koreksi lagi, lihat lagi di itu memang cenderung lebih tinggi. Jadi beberapa sleep rate di Sulawesi itu cenderung lebih tinggi dibanding di Jawa yang ordenya di bawah 10 mili. Tapi kalau di Palu itu kisarannya di atas 10 mili gitu. Selalu demikian. Kapan terjadinya? Nah, ini pertanyaan kapan terjadinya gempa kembali dan bagaimana distribusinya. Ini memang kajian yang menarik. Artinya akan bergantung pada asumsi yang kita pakai. Selama ini misalnya kami menggunakan model koseismik itu misalnya kita mengasumsikan rigidity-nya itu selalu 30 gigapascal. Tetapi faktanya bisa jadi rigidity yang ada di batuan itu sangat heterogen. Jadi tidak selalu sama. Nah, saat kemudian kita berpikir akumulasi energinya dengan kekakuan yang sama dan kalau kita misalnya hitung akumulasi displacementnya sekian tahun, sekian sentimeter atau sekian milimeter, mestinya akan tercapai dalam waktu berapa ratus tahun nih. Nah, tetapi
Secara teoritis bisa kita hitung seperti itu, tetapi seringkali segmen yang bergerak dengan rigidity tertentu itu berbeda dengan segmen yang bergerak, yang berpotensi bergerak di masa yang akan datang. Mereka memiliki rigidity yang lain lagi. Gitu. Jadi kekakuan batuan yang inhomogeneous ini sebenarnya menyulitkan kita. Termasuk tadi misalnya kan kita sudah punya data pengamatan yang rapat tuh di selatan Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Kita sudah bisa mengidentifikasi gerakan yang sub milimeter per tahun ketelitiannya gitu ya, milimeter. Tetapi yang kita ketahui hanya pergerakan di permukaan. Kita bisa mengetahui juga distribusi yang terkunci, tetapi kita tidak pernah mengetahui distribusi asperity di bawah permukaan. Jadi saat mereka terkunci itu apakah mereka full locking atau partial locking, kita nggak tahu. Saat mereka terkunci itu apakah material yang saling mengunci ini memiliki rigidity yang sama atau tidak. Nah itu yang kita tidak tahu. Distribusi itu yang kita belum tahu secara precise. Dan kapan dia bisa bertahan, kapan dia bisa melepaskannya itu yang kemudian kita belum tahu. Gerakan di permukaannya kita ketahui, tapi parameter properti di bawah permukaannya yang kita masih banyak tanda tanya. Yang kemudian kalau kita mempunyai model prediksi begitu ya, itu bisa jadi meleset gitu ya. Nah, beberapa model prediksi yang dulu pernah dilakukan oleh teman-teman di Jepang ya modelnya matematis gitu ya, tetapi model yang sifatnya numerikal seperti ini belum banyak dilakukan juga, tetapi kalau kita pahami dengan data yang saat ini kita miliki, apalagi misalnya dengan interaksi di oceanic yang kalau kita ingin dapat data secara precise, heterogeneity di bawah permukaannya, terutama dari sisi material atau properti materialnya itu masih sulit untuk kita dapatkan. Jadi tadi ingin mengomentari juga terkait dengan data permukaan pengamatan perubahan secara morfologi atau perubahan secara landformnya bisa kita ketahui, tetapi yang jadi problem adalah yang di bawah permukaannya yang sulit kita ketahui. Masih. Nah tapi mungkin ini teman-teman dari Geofisika juga mungkin bisa ada update ya sebenarnya. Karena biasanya kan memahami subsurface structure itu juga bagian dari studi teman-teman geofisika. Biasanya kami yang di applied geodesi ini hanya mengambil misalnya dalam memodelkan subsurface structure kita mengambil VSVP velocity-nya saja dari hasil geofisika. Jadi tidak melakukan pengamatan atau inversi dari data primer. Pokoknya kita ambil, oh ini hasilnya dari Pak ini kita ambil karena dia punya 3D model dari subsurface structure gitu ya. 3D VSVP-nya bisa kita ambil. Nah, tapi kalau kita bicara tentang inversi primernya itu dari geodesi nggak melakukan itu. Jadi kita mengambil banyak muatan-muatan. Kemudian misalnya kedalaman dari discontinuity MOHO atau misalnya discontinuity yang lain itu kita juga ambil dari teman-teman seismologi. Jadi sebenarnya banyak asumsi, banyak disclaimer yang biasanya kalau dalam pemodelan perlu kita sampaikan. Kita menggunakan data ini untuk modelkan ini. Sehingga saat nanti ada model yang lain yang menggunakan data yang berbeda, bisa jadi akan memiliki hasil yang berbeda. Yang kemudian nanti memunculkan berapa besar nih ketidakpastian dari data yang muncul kalau menggunakan data A, B, C. Beberapa studi itu biasanya memberikan ketidakpastian itu. Jadi itu. Nah yang terakhir yang terkait dengan ini juga menarik. Jadi data geodetik dari setiap titik ini kan sebenarnya merekam posisi. Jadi titik-titik ini hanya merekam posisi, yang posisi itu berubah setiap saat. Konstelasi satelit yang muncul di permukaan, yang muncul di yang beredar di orbit itu dia sebenarnya sistemnya adalah kita mengetahui posisi yang fix di bumi, yang master istilahnya. Posisi-posisi yang fix tadi kemudian digunakan untuk mengkalkulasi posisi yang ada di orbit. Posisi yang di orbit tadi memberikan semacam data fase dan data kode menggunakan beberapa ini. Misalnya jamnya supaya teliti itu menggunakan jam atom gitu contohnya ya. Jadi ada data kode yang disampaikan dan ada informasi yang disampaikan kemudian direkam oleh GPS ini. GPS ini berkomunikasi dengan data master. Nah, kalkulasi yang dilakukan oleh GPS dan juga satelit ini yang kemudian menghasilkan posisi. Itu mengapa ada beberapa level positioning. Misalnya kalau misalnya kita bicara positioning menggunakan Google Maps, itu levelnya radius 5 meter. Karena perlu cepat dan praktis. Kan kita nggak perlu juga ya ketelitian sub milimeter ya. Orang badan kita aja udah sekian sentimeter, jadi sebenarnya nggak perlu milimeter level. Jadi kalau Google Maps itu biasanya desimeter tuh sentimeter level, itu udah cukup. Bahkan misalnya untuk mengetahui
posisi objek tertentu yang ingin cepat sekali gitu ya, itu bisa dengan cepat kita dapatkan, tapi dengan ketelitian 5-10 meter atau 15 meter. Lalu kemudian kita mengambil koreksi ini, ada koreksi orbit, ada koreksi atmosfer, ada koreksi ionosfer karena mereka merambat melalui medium troposfer misalnya. Kemudian kita mengimprove ketelitiannya menjadi milimeter level. Dan dengan beberapa teknik tertentu, misalnya diferensial, kita membuat metode diferensial antara dua pengamatan atau lebih gitu. Kemudian kita mendapatkan sub milimeter level. Jadi sebenarnya ketelitian yang besar dari objek tracking satelit yang mengorbit tinggi itu sebenarnya memiliki perhitungan itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita bicara kembali ke sini, saat posisi-posisi ini berubah, posisi ini relatif berubah terhadap ini relatif terhadap, kan ini kita perlu referensi nih. Nah, saat bicara referensi titik ini ada di mana? Saat kita misalnya bilang referensinya referensi global, berarti sebenarnya setiap titik ini terreferensi terhadap titik global. Kalau ini berubah, dia pun akan berubah terhadap referensi global tersebut. Sehingga perubahan relatif terhadap tiap titik ini bisa kita hitung karena mereka terhubung secara pengukuran. Jadi kalau dia mengukur satelit yang sama, ini sebenarnya juga mengukur satelit yang sama karena terlihat ya satelitnya pada orbit yang sama. Ini kan dekat ya. Jadi yang dilakukan oleh perhitungan regangan ini sebenarnya dia menghitung perubahan yang terjadi antar titik. Jadi kalau misalnya kita punya 3 titik ini, maka titik yang ini dengan ini itu mereka berubahnya ke arah mana? Karena ini bicara regangan secara horizontal, berarti posisi ini apakah menjauh terhadap ini atau mendekat terhadap satu sama lain. Kalau dua ini mendekat, berarti akan ada daerah yang kompresi. Tetapi kalau dua titik ini misalnya saling menjauh, ini kita sebut sebagai zona ekstensi. Kalau wilayah ini terjadi ekstensi, maka ada sesuatu. Nah, metode laju regangan hanya memungkinkan untuk mengidentifikasi mana daerah yang mengalami kompresi, mana daerah yang mengalami ekstensi. Sehingga saat kita mengidentifikasi apakah terkait dengan sar aktif atau bukan, atau malah aspek geofisika yang lain, atau malah ada proses yang lain, ini kita perlu bantuan data-data dari seismologi. Biasanya kita menggunakan data histori gempa atau katalog gempa bumi yang terjadi di rentang tahun sekian atau bahkan di rentang yang kita punya semuanya deh gitu. Kalau kita punya data katalog 2 dekade terakhir kita pakai, kalau kita punya 1 abad terakhir gitu ya, nah itu kita pakai juga untuk mengidentifikasi gempa sesar aktif. Atau terjadi kompresi yang kompresinya ini kalau menggunakan dilatasi itu akan terkait atau terasosiasi terhadap deep slip faulting atau terkait dengan mekanisme deep yang mengalami kemiringan tertentu. Sedangkan yang shear, ini enggak saya munculkan ya. Ada satu lagi namanya maksimum shear strain rate, itu untuk mengidentifikasi sesar atau berasosiasi terhadap sesar-sesar yang geser. Jadi akan sangat berbeda petanya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Sedangkan kalau kita ingin menghitung lebih teliti karena ini radiusnya 40-50 kilo, kalau kita ingin lebih teliti misalnya untuk menghitung locking depth atau slip rate, kita perlu punya pengamatan yang lebih rapat. Begitu. Dan biasanya kalau pengamatan yang untuk sesar aktif yang lebih rapat itu dilakukan per tahun. Misalnya setahun seminggu, setahun 3 hari, nanti tahun berikutnya 3 hari lagi, tahun berikutnya 3 hari lagi. Karena itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman geofisika juga. Jadi kita bawa alat, kemudian ke lapangan, kita punya titik yang sudah tetap, yang sudah kita bangun sebelumnya, terus kita rekam di situ, terus kemudian kita geser lagi, bukan kita geser, ke titik yang lain, kita pasang lagi alat yang bersama, jadi ada 15 alat kita pasang dalam waktu yang sama, kemudian merekam data pada epoch yang sama. Nanti tahun berikutnya kita rekam lagi, 12 alat lagi, di titik yang tadi sudah kita ukur di tahun sebelumnya, sehingga kita bisa mengetahui posisi yang berubah di titik tersebut dari tahun ke tahun. Nah, perubahan posisi itu yang kemudian kita gunakan untuk mengidentifikasi perubahan di permukaan yang berimplikasi pada perubahan di bawah permukaan. Bisa keduanya sebetulnya. Posisi di bawah permukaan itu berimplikasi pada posisi di atas permukaan. Jadi kita melakukan inverse problem ya. Dari pengetahuan di atas permukaan, kita inverse ke pengetahuan di bawah permukaan. Mudah-mudahan itu. Terima kasih nih, tapi tadi terkait dengan ketinggian orbit satelit, ya nanti saya akan coba cari. Sebetulnya sudah ada mestinya, hanya saya tidak meter ya, karena di high level orbit
konstelasi satelit pun itu berbeda-beda. Kalau GNSS dengan Galileo yang punya Rusia, atau GLONASS yang punya Rusia, atau Galileo yang punya Eropa, atau BD yang punya Cina, ini memiliki ketinggian yang berbeda ya, supaya tidak saling tabrakan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Terkait pemodelan deformasi tadi, bagaimana peran mitigasi dalam model deformasi tadi sehingga sekiranya dapat meminimalisir hazard atau risiko daripada bencana itu terulang kembali. Terima kasih. Ya, baik. Wah, ini pertanyaan ini ya, sudah dihilir ya. Kalau tadi kita bicara sumber, terus tadi pertanyaannya adalah pertanyaan hilir. Tapi ini menarik karena dulu waktu S2 itu kajian saya kajian di hilir, terus kemudian kajian sumber, source. Nah, di kajian kalau kita bicara tentang hazard, kalau risiko udah ada kerentanannya ya, jadi kita mungkin fokus di hazard saja. Nah, kita misalnya bicara ancamannya, itu akan sangat kaitannya dengan sumber. Jadi kita biasanya melakukan bagaimana di wilayah tersebut sumbernya bekerja. Kalau sumbernya bekerja secara deep sleep, ini otomatis kita akan mengalami deformasi naik ya, yang mungkin kalau di sana ada bangunan tersebut bisa saja gitu ya, atau turun. Itu satu. Kalau dia ternyata bergerak secara strike, bergeser seperti ini gitu ya, seperti yang terjadi di Palu, maka yang terjadi bisa jadi saat ada gerakan seperti itu, yang terjadi adalah robek. Padahal bangunan itu setelah allowance yang bisa terjadi itu misalnya cuma 2,5 mm. Kalau di atas itu pasti akan roboh gitu ya. Termasuk yang terjadi di Palu. Di PLTU ya, yang ada di salah satu di Palu itu hancur berkeping-keping karena berada di atas. Kemudian muncul setiap ada sesar yang sudah teridentifikasi secara presisi, artinya secara detail gitu ya, semacam buffer zone namanya. Jadi pengetahuan tentang sumber gempanya, pengetahuan tentang bagaimana koknya atau mekanisme pelepasan energinya, yang buffer ini sebenarnya berguna agar tidak terjadi lagi yang disebut sebagai robekan di atas permukaan gempa ya. Jadi misalnya di salah satu aturan di ATR BPN itu mengatakan untuk Palu itu kalau tidak salah ingat saya ya, itu sekitar 15 atau 30 meter buffer zone-nya di antara sesar. Tapi kalau seperti di Lembang, di sesar Lembang di Bandung itu, yang tidak kita ketahui di mana sebenarnya lokasi itu dia lebih luas lagi, 250 meter ke utara ke selatan. Kita firm bahwa ada histori gempa di situ. Kita juga firm dari data pengamatan seismik misalnya, seismometer, itu ada histori gempanya, ada. Kita merekam gempanya, tetapi kita nggak firm karena berubah-berubah gitu ya. Nah kalau itu kita akan mengambil buffer yang lebih tinggi. Jadi itu salah satu manfaat mitigasi yang bisa kita pakai saat kita mengetahui data dari pemodelan deformasi.